Bab 213-216. Setelah menyelesaikan masalah ini, Li Fugui memanggil semua orang untuk pergi ke rumah Liang Xi tanpa henti, menyelamatkan gadis yang diculik, dan mengirimkannya ke komite desa, lalu semua orang bubar. Li Fugui tetap tinggal, dan sekarang dia telah menggantikan pemimpin asli di desa tersebut, dan telah menjadi orang yang paling bergengsi dan berpengaruh di desa tersebut. Karena dia telah mengurus masalah ini, dia secara alami akan mengurusnya sampai akhir. Li Xiuling dan Janda Liu juga tetap tinggal, tetapi mereka tidak memasuki ruangan, tetapi menunggu di koridor. Setelah beberapa saat, Bailin keluar dari dalam dan berkata, "Fugui, aku menghiburnya, dia sudah tenang sekarang dan berkata dia ingin bertemu denganmu." Li Fugui tertegun, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan masuk." Bailin membawa Li Fugui ke kamar. Ini adalah kamar tidur Bailin. Dekorasi interiornya sangat sederhana. Ada tempat tidur di dekat jendela. Saat ini, seorang gadis dengan kepala tertunduk sedang duduk di tempat tidur. Setelah mendengar suara langkah kaki, gadis itu mengangkat kepalanya, matanya merah, tetapi wajahnya sangat jernih dan cantik. Terlihat bahwa gadis itu baru berusia sekitar 20 tahun, sangat muda. "Terima kasih," gadis segera berdiri ketika dia melihat Li Fugui, dan menatap Li Fugui dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Li Fugui berkata dengan agak malu, "Karena aku melihatnya, aku harus menyelamatkanmu. Kalau tidak aku tidak akan bisa menebusnya dengan hati nuraniku." Mengerucutkan bibirnya erat-erat, dia menyesap air yang diberikan Bailin padanya, dan kemudian perlahan berkata, "Nama saya Yu Dongdong, dan saya seorang mahasiswa jurusan Bahasa Cina Universitas Beijing. Rumah saya di Beijing. Saya dilewati oleh seseorang dalam perjalanan ke panti asuhan. Saya pusing, dan kemudian saya menjual di sini." Li Fugui tertegun, dan seperti yang diharapkan, gadis ini memang diculik. Seperti yang dikatakan Li Fugui sebelumnya, hal semacam ini sangat umum di daerah pedesaan, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Alasan utamanya adalah di tempat-tempat seperti desa Xiaoxi, di mana daerah pedesaannya terpencil. Gadis dan anak perempuan bertubuh besar mertua semua pergi ke kota, masih mau datang ke tempat seperti ini. Jadi jual beli menantu malah jadi bisnis. Bailin menghibur dan berkata, "Nona Yu, jangan khawatir, kami sudah menelepon polisi, dan Anda bisa pulang ketika polisi tiba dalam 1 jam. Terima kasih, jika bukan karena Anda, hidupku akan hancur. Kamu tidak tahu, aku sebenarnya ingin mati." Yu Dongdong menyeka air matanya dan berkata bahwa dia sebenarnya adalah gadis yang sangat kuat, tetapi siapapun yang menghadapi hal semacam ini mungkin akan hancur. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, dan dia tidak menyesali apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, gadis seperti Yu Dongdong tidak bersalah. 1 jam kemudian, Tranquility secara pribadi membawa orang-orang ke desa Xiaoxi. Wajah cantiknya sedingin es, dan ketika dia melihat Liang Xi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diborgol dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Sebelum berangkat, Tranquility memberi ceramah kepada penduduk desa, mengatakan bahwa jika ada yang masih melakukan hal seperti ini di masa depan, dia pasti akan dipenjara. Belum lagi, ancaman Tranquility lebih efektif daripada kata-kata Li Fugui lagi pula. Siapa yang tidak tahu identitas Tranquility saat ini di desa Xiaoxi? Tentu saja, Li Fugui juga melihat kebencian di mata orang tua Liang Xi. Tapi dia tidak peduli. Li Fugui menghela nafas lega setelah masalah ini diselesaikan, dan mengurung diri di kamar selama 3 hari, memikirkan bagaimana menggunakan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, lebih besar dari 3 hari kemudian, Li Fugui akhirnya meninggalkan ruangan. Ini membuat Li Xiuling, saudari Jin Yi, Yu Qingqing dan Lin Wan merasa lega. Begitu Li Fugui meninggalkan ruangan, dia tidak melakukan apa-apa, dan berlari ke sisi kompor obat, dan mulai berkonsentrasi pada merebus obat. Setengah jam kemudian, aroma obat yang kuat keluar dari kompor,
siapapun yang mencium aroma ini akan merasa segar kembali. Wow, anjing kuning besar itu berlari ke sisi Li Fugui di beberapa titik, mengais-ngais tanah dengan cakarnya dari waktu ke waktu, dan air liur dari lidahnya membasahi seluruh tanah. Kamu sangat serakah. Li Fugui tertawa dan mengutuk, dan kemudian dia melihat, di bawah sudut di belakang kompor obat, ada seekor ular hitam besar melingkar di sana, dan sepasang mata gelap juga menatapnya dengan penuh semangat, penuh kerinduan. Melihat pemandangan ini, Li Fugui merasa segar kembali. Meskipun anjing kuning besar dan ular hitam besar biasanya sangat menginginkan sup obat yang dibuatnya, setelah minum terlalu banyak, mereka tidak berinisiatif lagi. Sekarang reaksi kedua orang ini semuanya sudah cukup itu membuktikan bahwa sepanci sup obatnya benar-benar luar biasa. Li Fugui merebus sepanci sup obat dengan bersemangat, lalu meletakkannya di atas meja, mengabaikan anjing kuning besar yang mengibas-ngibaskan ekornya dengan putus asa untuk berdiri bersama ular hitam besar, dan meneguk Peng Enzi sendiri. Boom! Setelah Li Fugui menyesap sup obat yang direbus dengan sepotong daging dari Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, panas yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, wajah Li Fugui memerah, dan vitalitas yang mencengangkan membuatnya merasa penuh kekuatan, dan dia merasakan dorongan untuk melampiaskannya. Bagus. Bagus, Li Fugui berdiri, berlari ke halaman, dan meninju satu set pukulan. Set pukulan ini berasal dari warisan Qian Kun, tidak ada nama, dan Li Fugui hanya meninju dengan santai. Tiba-tiba, Li Fugui memukul batu bata dengan tinjunya. Bentak, suara garing keluar, dan batu bata tidak terbang keluar, tetapi langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan besar kepalan tangan Li Fugui. Li Fugui menjadi bersemangat, hanya seteguk sup obat meningkatkan kekuatannya lagi. Jika dia menelan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun secara langsung, seberapa kuatkah itu? Tentu saja, hal semacam ini hanya memikirkannya, dan melakukan itu tidak hanya kejam, tetapi juga membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Li Fugui mengunci diri di kamar selama 3 hari terakhir, tidak hanya memikirkan bagaimana menyiapkan resep, sebaliknya, dia juga melakukan percobaan. Pada hari pertama, Li Fugui memotong sepotong Ganoderma berusia 1000 tahun dengan pisau, lalu memasukkan kembali Ganoderma berusia 1000 tahun itu ke dalam sup obat yang diseduh dengan hati-hati. Tidak ada reaksi pada hari kedua, tetapi pada hari ketiga, Li Fugui menemukan bahwa potongan daging telah tumbuh kembali sedikit. Setelah membuat penemuan ini, Li Fugui segera tahu bagaimana menggunakan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun ini. Selama dia terus memotong daging dalam siklus, Ganoderma berusia 1000 tahun ini dapat memberikan aliran daging spiritual yang stabil. Tentu saja cara ini sebenarnya agak kejam, namun dibandingkan langsung memasak Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun, ini sebenarnya cara yang bagus. Li Fugui meminum sebagian besar sup obat untuk dirinya sendiri, dan membagikan sisa sup obat kepada ular hitam besar dan anjing kuning besar. Setelah minum satu ular dan satu anjing, mereka kembali ke sarangnya dan mulai tidur nyenyak. Keesokan harinya, Li Fugui datang ke kursi kabupaten. Sekarang percobaan telah berhasil, kanker Presiden Su juga harus diselesaikan, dan hanya akan bertambah buruk jika terus berlanjut. Selain itu, Li Fugui menganalisis bahwa meskipun sup obat yang terbuat dari daging Millennium Ganoderma lucidum tidak dapat secara langsung menyembuhkan kanker, namun dapat membuat Din Su selamat dari operasi, dan pada saat yang sama memulihkan tubuh Din Su dengan cepat, menghancurkan kanker sepenuhnya, membunuh kanker. Ini adalah rencana operasi yang dibuat khusus oleh Li Fugui untuk Presiden Su. Setelah tiba di rumah sakit rakyat, Li Fugui tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden Su. Sebelum Li Fugui memasuki kantor Dekan Su, dia melihat Su Qing di luar pintu kantor dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada apa? Apakah Din Su ada di sana? Li Fugui berjalan dengan cepat dan bertanya. Ketika Su Qing melihat bahwa itu adalah Li Fugui, sinar melintas di matanya yang indah. Dia menjawab pertanyaan yang salah dan berkata,
Li Fugui, apakah kamu membawa Ganoderma lucidum? Li Fugui bergetar kepalanya dan berkata, tidak. Wajah Su King tiba-tiba menjadi dingin, dan mata indah itu meredup dengan cepat. Li Fugui tersenyum dan berkata, tapi aku membawa sup obat yang bisa menyembuhkan Presiden Su. Su King tertegun, dan kemudian gemetar karena kegirangan, berkata, kamu? Apa yang kamu katakan itu benar? Li Fugui berkata, kapan aku berbohong padamu? Su King sebenarnya tahu bahwa Li Fugui tidak perlu membohonginya dalam hal ini. Tetapi Din Su menderita kanker, dan itu masih dalam stadium lanjut. Apalagi seorang lelaki tua seperti Din Su. Jadi bagaimana jika itu seorang pemuda? Bukannya aku tidak bisa melewatinya. Tapi keterampilan medis ajaib Li Fugui masih memberinya harapan dan membuatnya sedikit lebih delusi. Sudah diselamatkan, Li Fugui. Ikut aku, Su King menggigit bibirnya. Kilatan tekad melintas di wajahnya, dia mendorong membuka pintu dan berjalan masuk. Li Fugui tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat Su King masuk, dia mengikuti di belakang. Setelah masuk, Li Fugui melihat beberapa orang selain dirinya di kantor Presiden Su. Misalnya Wakil Presiden Wang juga ada di kantor. Li Fugui menatapnya dengan curiga selama sehari, dan ekspresi Wakil Presiden Wang tiba-tiba menjadi tidak wajar. Ekspresi Din Su sangat buruk, dia kurus sekarang, dengan rongga mata cekung, dan wajahnya penuh kelelahan. Hanya ketika dia melihat Li Fugui dia mendapatkan kembali energinya. Ini adalah kekuatan penyakit. Li Fugui merasakan sakit di hatinya. Sebulan yang lalu, Din Su adalah seorang lelaki tua yang sehat dan baik hati. Namun dalam waktu sesingkat itu, kanker menyiksanya seolah-olah dia akan dikubur di tanah kapan saja. Su King, aku sedang berbicara dengan Din Su. Bukankah aku menyuruhmu menunggu di luar? Apa yang kamu lakukan di sini? Suara yang agak tidak puas memecah suasana aneh di kantor, dan seorang pria paruh baya dengan wajah besar perut mengerutkan kening untuk Su King. Li Fugui tersenyum dan bertanya, bicara, apa yang kamu bicarakan? Pria gemuk parubaya itu menatap dan berkata, kita sedang berbicara. Mengapa kamu menyela? Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Biarkan aku pergi keluar. Li Fugui menyipitkan matanya, dia tidak sopan lagi, dan bertanya, siapa yang kamu tunggangi? Serigala berekor besar macam apa yang kamu pura-pura ada di sini? Pria gemuk parubaya itu tersenyum marah, menunjuk ke arah Li Fugui, dan berkata kepada Dekan Su, Su tua, lihatlah karena kamu akan segera pensiun. Saya tidak peduli dengan masalah ini, tetapi kamu harus menyerahkan posisi ini, di sini. Zhou Chu, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Wakil Presiden Wang. Tidak bisa duduk diam lagi, berdiri, dan membuka mulutnya dengan rasa bersalah untuk memperkenalkan identitas Li Fugui. Tanpa diduga, Zhou Chu itu sangat tidak nyaman. Dia teriak tidak sabar, aku tidak peduli siapa dia. Biarkan dia keluar dari sini. Apa-apaan ini? Li Fugui mencibir, dan berkata, kamu mencoba mengatakannya lagi. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Seorang pria muda di sebelah Zhou Chu berkata dengan sinis, oh, kamu masih bajingan. Menurutmu ini apa? Apakah ini tempat kamu bisa bermain liar? Retak. Li Fugui tidak suka memanjakan orang lain. Jadi dia naik dan menamparkan pemuda itu, menyebabkan matanya bersinar dan hidungnya berdarah. Pada saat ini, beberapa pria aneh termasuk Zhou Chu semuanya tercengang. Tidak ada yang mengira itu Li Fugui benar-benar berani memukul seseorang. Zhou Chu tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk kamu. Kamu, Li Fugui berkata. Terus terang, apa yang kamu, sekarang, berikan padaku segera keluar. Jika Anda mengatakan satu kata lagi, saya akan menamparkan Anda. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Bagus, bagus. Zhou Chu sangat marah. Dengan identitasnya, dia pergi ke rumah sakit dan diakui oleh tuannya. Kapan dia menderita ketidakbergunaan seperti itu? Sekarang pipinya memerah,
dan dia akan menyalahkan Dinsu. Tapi Li Fugui akan mengikuti apa yang dia katakan. Melihat bahwa Zhou Chu tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, Li Fugui bergegas dan menamparkan Zhou Chu 2 kali. Wajah gemuk Zhou Chu membengkak seperti membengkak. Ada juga sidik jari Qian. Dia menutupi wajahnya dan melihat pada Li Fugui dengan tidak percaya. Dia benar-benar dipukuli. Zhou Chu, ayo keluar dulu. Keluar dulu, Wakil Presiden Wang benar-benar panik. Li Fugui adalah musuh bebuyutannya. Ketika dia melihat Li Fugui, kakinya lemas. Belum lagi Li Fugui marah sekarang. Bahkan jika tidak, dia tidak berani memamerkan gengsinya. Laki-laki lainnya juga menyeka keringat mereka. Karena takut dicambuk juga, mereka menangkap dan menyeretnya keluar kantor secara paksa. Setelah pergi, Wakil Presiden Wang tidak lupa menutup pintu kantor. Oke, Su tua, kamu tidak tahu malu. Kamu semua menungguku, jika kamu tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi direktur departemen di kantor. Dinsu tersenyum masam. Dengan lemah berkata, Fugui, mengapa kamu repot-repot, orang ini milik departemen yang kompeten di rumah sakit kami. Jika saya tidak memiliki masalah kesehatan, saya tidak perlu mempedulikannya, tapi sekarang, Anda telah menyinggung perasaannya. Saya takut hidup akan sulit di masa depan, Li Fugui. Haha sambil tersenyum, dia berkata, Dekan Su, aku, Li Fugui, bukan orang yang berkompromi. Selain itu, aku tidak percaya dia berani melakukan apapun. Jika dia berani memberi saya sepatu kecil, saya berani membiarkan Tuan Qian merawatnya. Dinsu juga tertawa. Dia percaya bahwa Li Fugui benar-benar dapat melakukan hal semacam ini. Su Qing menyela dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Kamu sudah diselamatkan. Fugui membawa sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Dinsu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa harapan, Nak, aku tahu tubuhku, aku tidak pikir ada apa-apa. Tapi sekarang saya bisa merasakan bahwa tubuh saya semakin buruk dari hari ke hari, bahkan jika saya tidak mau, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan saya. Itu belum tentu demikian. Li Fugui menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya, bertanya, Dekan Su, apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Mungkinkah mereka ingin memaksa istana? Fugui, dengan kepintaranmu, apakah kamu masih bisa salah menebak? Kondisi fisikku telah menyebabkan banyak masalah. Zhou Chu datang untuk membujukku agar menyerahkan posisiku kepada Wakil Presiden Wang, kata Dinsu ringan, dengan tatapan wajahnya agak menghina. Li Fugui mendengus dingin dan berkata, Presiden Su, jangan khawatir. Kali ini saya di sini untuk menyembuhkan Anda. Tidak ada yang dapat mengambil posisi Anda sebagai dekan. Anda dapat duduk selama yang Anda inginkan, di hadapan dekan. Su dapat berbicara. Li Fugui melepas labu yang tergantung di pinggangnya, menyerahkannya kepada Dinsu, dan berkata, Dinsu, ini sup obat yang saya siapkan dengan hati-hati, minumlah dan cobalah. Oke, tapi kekayaan, jika tidak berhasil, jangan buang waktu, hidup dan mati adalah takdir, saya juga di usia ini. Saya tidak perlu melewatkan apapun. Hanya saja saya tidak bisa membiarkan Xiao Qing pergi. Direktur Su secara alami tidak percaya bahwa dia berada dalam situasi ini sekarang, dan ada obat yang dapat menyembuhkannya, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mencobanya, apalagi Li Fugui dan Su Qing tidak akan menyerah, bahkan dirinya sendiri. Setelah mengambil labu, Dinsu mengangkat kepalanya dan meminum sup obat seteguk besar. Sebelum dia mencicipi rasanya, dia merasakan api di perutnya, tetapi itu tidak nyaman. Sebaliknya, dia menekan rasa sakit dan merasakan sensasi lega. Perasaan itu mulai menyebar. Tubuh Dinsu bergetar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tidak hanya dia merasa jauh lebih baik, tetapi kulitnya juga menjadi cerah, dan dia tidak terlihat sekurus sebelumnya. Li Fugui juga sedikit bersemangat, seperti yang diharapkan, sup obat ini benar-benar manjur. Fugui, apa? Sup obat macam apa ini? Suara Dinsu bergetar karena kegembiraan.
Hari-hari ini, dia menderita rasa sakit yang tidak manusiawi lagi setiap hari. Dia pikir dia akan mati dalam kesakitan seperti itu. Tapi apa yang tidak dia lakukan, kuharap sup obat yang dibawa oleh Li Fugui benar-benar berguna. Dan efeknya masih sangat jelas. Su King menggigit bibirnya. Matanya yang indah cerah, tangannya terjerat, dan kegembiraan di wajahnya mengungkapkan suasana hatinya. Li Fugui tersenyum sedikit, dan berkata, "Din Su, kamu pasti sudah menebak hal yang dapat menyembuhkan. Penyakit mematikan, kan? Jelas tidak mungkin melakukannya dengan bahan obat, bahkan bahan obat yang berumur ratusan tahun. Obat mujarab dengan usia lebih dari 1000 tahun dapat memiliki kemungkinan ini." Li Fugui terbatuk, dan berkata lagi, "Dekan Su, kamu harus percaya padaku sekarang, kan?" Din Su ragu sejenak, lalu berkata, "Meskipun sup obat ini berguna, hanya ada Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun. Dalam kasus kanker, itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya." Saat Li Fugui hendak berbicara, Din Su tiba-tiba mengeluarkan suara teredam, lalu rasa sakit muncul di wajahnya, dan ekspresinya berubah, pucat lagi. Bahkan energi spiritual yang diungkapkan oleh seluruh orang perlahan-lahan menurun, kembali ke wujud aslinya. Su King panik dan bertanya, "Li Fugui, apa yang terjadi?" Din Su berkata dengan lega, "Benar saja. Itu mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun sangat berharga. Jadi jangan gunakan itu untukku. Hanya sup obat kecil ini, Fugui, simpan untuk dirimu sendiri. Itu sia-sia bagiku." Li Fugui tidak menyangka bahwa sup obat ini hanya akan bertahan dalam waktu sesingkat itu. Tetapi dia tidak berharap untuk menggunakan sup obat ini untuk membunuh Din Su sepenuhnya. Setelah sembuh, dia dengan cepat berkata, "Din Su, teruslah minum." Ada pandangan perjuangan di mata Din Su. Setelah beberapa saat, dia masih menyesap. Meski hanya seteguk, namun seketika kondisi Din Su membaik kembali, dan ia merasa sedikit lebih rileks. Li Fugui tidak membuang waktu lagi, dan segera mengeluarkan rencana dan proposalnya. Setelah mendengar ini, Dekan Su dan Su King sedikit terkejut dengan keberanian Li Fugui. Terutama Su King, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayahku sudah sangat tua, bisakah dia memegangnya?" Li Fugui menunjuk ke labu dan berkata, "Jadi anggur obat di dalamnya sebenarnya digunakan untuk persiapan dan operasi praoperasi. Setelah itu, akan digunakan untuk pemulihan dan pengangkatan kanker." Setelah jeda, Li Fugui menambahkan, "Jika Anda percaya pada saya akan melakukan operasi, dan sama sekali tidak akan ada masalah." Mendengar ini, Din Su hati bangkit lagi. Dengan harapan, dia berkata, "Fugui, saya pasti percaya pada Anda. Anda dapat melakukan operasi pada saya, dan saya harus berterima kasih. Anda tidak tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin bertanya kepada Anda." "Ke dokter," Li Fugui melepaskan. Dalam nadanya, yang paling dia takuti adalah Din Su akan menolak lamarannya. Sekarang setelah dia setuju, semuanya akan mudah. Dia berkata dengan percaya diri, "Din Su, situasimu bisa jangan ditunda lagi. Besok aku akan memberimu jawaban. Kamu menjalani operasi." "Baiklah." Din Su mengangguk setuju. Su King menatap Li Fugui dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sisi lain, di lantai bawah di rumah sakit, Direktur Zhou menatap Wakil Presiden Wang dengan marah, dan bertanya, "Presiden Wang, apakah anak itu seorang dokter di rumah sakit Anda?" "Pecat." Dia segera diberhentikan. "Cari saja alasan, kamu akan menjadi dekan. Tidak bisakah kamu tidak dapat melakukan semua hal ini?" Wakil Presiden Wang menghela nafas dan berkata, "Zhou Chu, bukannya saya tidak mau. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Anda seharusnya sudah mendengar tentang orang ini. Dia sekarang adalah dokter paling terkenal di Kabupaten Qinglong, dan dia memiliki energi yang besar, ya." "Seberapa besar itu? Dokter jenius macam apa yang semuanya omong kosong, hanya pembohong?" Zhou Chu menepisnya,
menggertakkan giginya, ingin balas dendam. Tentu saja, siapapun yang ditampar 2 kali pasti ingin balas dendam. Wakil Presiden Wang terkejut, dan berkata, Zhou Chu, Tuan Qian, Anda harus tahu, dia baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah Anda tahu siapa yang menyembuhkan Tuan Qian? Zhou Chu berkata dengan tidak sabar, tentu saja saya tahu, itu adalah kelompok ahli dari ibu kota, dan semua orang di kabupaten mengetahuinya. Wakil Presiden Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat bagus jika seperti ini. Tetapi Tuan Qian tidak disembuhkan oleh kelompok ahli dari ibu kota. Li Fugui inilah yang disembuhkan. Apa yang kamu katakan itu benar? Zhou Chu tiba-tiba sadar kembali, dan wajahnya juga berubah. Jika ini masalahnya, semuanya tidak berjalan dengan baik. Dengan statusnya, tidak apa-apa menjadi dominan di depan dokter. Tetapi di mata Tuan Qian, apakah itu berbeda dengan semut? Meskipun dia tidak mengira Li Fugui dapat melihat Tuan Qian sekarang, dia tidak berani bertaruh. Tidak ada yang berani bertaruh untuk hal semacam ini. Tepat pada saat ini, Wakil Presiden Wang mengangguk setuju. Dia berkata, Zhou Chu, saya tidak berani berbohong kepada Anda tentang masalah ini. Anda bisa bertanya kepada dokter lain. Li Fugui ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Qian. Zhou Chu juga mulai menyeka keringatnya, dan dia segera berkata, Wakil Presiden Wang, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini sebelumnya? Apakah Anda tidak mengharapkan saya mengalami kecelakaan? Cepatlah, ayo kembali sekarang. Wakil Presiden Wang tercengang, dia tidak mau kembali. Jadi dia bertanya, Zhou Chu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhou Chu memarahi, Wakil Presiden Wang, apakah kamu bodoh? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Permintaan maaf dan pengakuan kesalahan, Wakil Presiden. Wang segera tercengang, dalam beberapa menit. Di kantor Dinsu, Li Fugui menatap Zhou Chu, yang mengangguk dan membungkuk, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Zhou Chu, apa identitasmu? Bagaimana kamu bisa meminta maaf kepadaku? Orang biasa dengan rambut biasa? Zhou Chu tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Li, saya tidak tahu Taisan dengan mata saya. Jangan pedulikan saya baru saja salah. Jika saya tahu identitas Anda lebih awal, saya tidak akan berani. Kata yang bagus, ulurkan tanganmu dan jangan memukul orang yang tersenyum. Karena Zhou Chu sangat masuk akal minggu ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang Zhou Chu bicarakan, aku puas. Ketinggalan, sudut mulut Zhou Chu berkedut. Dia berharap dia bisa naik dan menamparkan telinga Li Fugui 2 kali, wajahnya membengkak, bisakah ini disebut rindu? Tetapi tidak ada cara lain, memikirkan Tuan Qian yang menginjak kakinya dan mengguncang ibu kota provinsi, Zhou Chu tidak punya pilihan selain meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, Anda bercanda? Izinkan saya memberitahu Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Anda membangunkan saya, atau saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Li Fugui tidak menyangka Zhou Chu berkulit tebal minggu ini, dan dia masih bisa mengatakan hal seperti itu setelah dipukuli. Jadi dia tersenyum merendahkan dan berkata, Zhou Chu bercanda. Saya yakin Zhou Chu bisa abaikan dosa-dosaku. Omong-omong, Zhou Chu, ku dengar kau datang kali ini untuk posisi direktur rumah sakit. Zhou Chu takut Li Fugui akan memaksanya untuk menyerahkan masalah ini. Jadi dia berkata, tidak ada cara untuk ini. Sudah diputuskan, saya hanya utusan. Semua orang tahu bahwa kata-kata ini digunakan untuk membungkam Li Fugui. Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, lalu bagaimana jika kesehatan Dinsu baik-baik saja? Zhou Chu berkata sambil tersenyum, Tuan Li, jika kesehatan Dinsu baik-baik saja, siapa yang berani membiarkan dia pensiun? Tidak bisa lewat, Li. Fugui mengangguk dan berkata, kata-katamu sudah cukup. Besok aku akan melakukan operasi pada Presiden Su secara pribadi. Jadi tidak perlu membicarakan posisi presiden. Wakil Presiden Wang, bagaimana menurutmu? Benar. Dokter ajaib Li benar. Wakil Presiden Wang secara alami tidak mau.
Tetapi ketika Li Fugui berbicara, betapa beraninya dia menolak, dia dengan cepat mengangguk setuju seperti ayam mematuk nasi. Ketika Zhou Chu melihat ini, dia langsung mengutuk dalam hatinya, bahwa Wakil Presiden Wang benar-benar adalah sebongkah lumpur yang tidak dapat menopang tembok, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Li Fugui tentang menyembuhkan Presiden Su. Tetapi karena dia datang untuk meminta maaf, tentu saja Zhou Chu tidak dapat mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia berkata dengan bijaksana, "Saya mendengar bahwa Presiden Su mendapatkannya, tetapi itu adalah kanker. Kanker tidak dapat disembuhkan, bukan?" Li Fugui berkata dengan tidak setuju. "Zhou Chu, percuma bicara terlalu banyak. Jika orang lain tidak bisa menyembuhkannya, aku, Li Fugui, mungkin juga tidak bisa menyembuhkannya. Kamu akan tahu setelah operasi besok." Ya. Apa yang dikatakan Dokter Ajaib Li adalah bahwa besok saya pasti akan bergabung dalam pertunjukan secara pribadi. Zhou Chu pergi dengan beberapa bawahannya setelah menyelesaikan adegan itu. Wakil Presiden Wang tidak berani tinggal bersama Li Fugui. Saat dia hendak menyelinap pergi, Li Fugui berkata, "Berhenti." "Siapa itu Wakil Presiden Wang? Kamu sangat berani sekarang. Kamu berani menatap posisi Presiden Su, kan?" Dekan terkejut, dan bersumpah, "Tuan Li, bukan ini yang saya maksud. Itu adalah ide Zhou Chu. Selain itu, jika ini normal, beraninya aku punya ide seperti itu? Ini bukan Suyuan. Apakah sudah terlambat untuk menumbuhkan tubuhmu? Menurutmu siapa yang akan keluar dari bentuk?" kata Su King dengan dingin. Wakil Presiden Wang ingin mempersulit dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa menyinggung siapapun di ruangan itu, jadi dia berhenti berbicara saat ini dan menatap Li Fugui dengan senyum di wajahnya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, Oke, ayo pergi, tapi ingat, posisi dekan, tanpa persetujuan saya, Anda bahkan tidak memikirkannya. Jika Anda mengampuni saya akan membiarkan Anda datang ke sini ya. Bagaimana cara turun? Apakah Anda mengerti? Dokter Li yang ajaib, bisakah saya mendengarkan Anda? Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, dan saya akan abstain. Wakil Presiden Wang hampir menangis. Hari-hari ini, begitu dia mendapat kabar tentang kondisi fisik Dinsu, dia menghabiskan waktu dan energinya untuk mencari posisi di bawah pantat Dinsu. Tapi apa yang dikatakan Li Fugui seperti memotong semua pikirannya. Sayang sekali bahwa Wakil Presiden Wang pada awalnya tidak terlalu berani, dan Li Fugui menguasainya, dan sekarang dia mengenal pria besar seperti Tuan Qian, dia tidak berani melawan. Malam itu, berita bahwa Li Fugui secara pribadi akan mengoperasi dekan tua dengan kanker stadium akhir menyebar ke seluruh rumah sakit. Hingga keesokan harinya, topik di rumah sakit masih soal ini. Selama itu adalah operasi, semua orang sangat peduli apakah operasi itu berhasil atau tidak. Reputasi dan kekuatan Li Fugui telah terbukti beberapa kali. Tetapi yang diderita Presiden Su adalah kanker, dan itu masih dalam stadium lanjut. Bahkan teknologi medis paling canggih pun tidak dapat menyelesaikannya. Bisakah Li Fugui, seorang dokter jenius, benar-benar menyelesaikannya? Saya percaya bahwa Li Fugui dapat melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah minoritas. Kebanyakan orang mengira Li Fugui hanyalah kuda mati sebagai dokter kuda hidup, dan mereka sama sekali tidak percaya diri. Pada hari pertama, ketika Li Fugui datang ke rumah sakit lebih awal untuk melakukan persiapan, semua dokter di rumah sakit, baik yang sedang bertugas maupun tidak, datang. Tidak ada dokter yang ingin melewatkan acara penting seperti itu. Setelah operasi Li Fugui berhasil, maka ini akan menjadi berita paling sensasional tahun ini. Pada saat itu, tidak hanya Li Fugui, tetapi bahkan seluruh rumah sakit rakyat Kabupaten Qinglong akan terkenal bersama. Dinsu juga datang ke rumah sakit lebih awal, meski operasi akan dilakukan hari ini. Banyak pemeriksaan yang belum selesai. Sekarang Dinsu sedang menjalani pemeriksaan. Dokter Li yang ajaib, ayolah, Dokter Li yang ajaib, kami optimis tentangmu. Saat Li Fugui merasa sedikit gugup,
Dia tiba-tiba mendengar suara keras di luar jendela. Bersambung.